Pernah nggak sih kalian dengar tentang negara ini? Ya, negara Kazakhstan. Seperti yang tertera di judul video di bawah ini, gue bakal ngejelasin tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Kazakhstan. Mau tahu lebih jauh tentang Kazakhstan? Yuk, tonton video ini sampai habis ya. Jadi Kazakhstan itu merupakan negara yang berada di Asia Tengah. Dia merupakan negara terbesar ke-9 di dunia. Ini negara yang merupakan jajahan Uni Soviet, tapi negara ini berhasil merdeka pada tahun 1991, tepatnya pada bulan Desember. Nah, kita langsung aja mulai dari demografi negara ini. Kalian tahu gak sih Kazakhstan ini merupakan negara dengan jumlah wilayah terbesar ke-9 di dunia. Mereka mempunyai jumlah wilayah sebanyak 2,7 juta kilometer persegi. Tapi walaupun mereka punya wilayah yang sangat besar itu, mereka hanya mempunyai jumlah penduduk yang di bawah 20 juta, bahkan di bawah 19 juta. Mereka itu mempunyai jumlah penduduk yaitu 18.981.807 jiwa, di mana ntar itu mereka punya wilayah yang luas banget untuk setiap orangnya. Kalian bisa bayangin, dengan negara terbesar ke-9 di dunia, Kazakhstan ini cuma punya jumlah penduduk yang di bawah 19 juta. Artinya kalau kita rata-ratain, setiap orang itu mempunyai ya sekitar 143 meter persegi luas tanah. 143 meter persegi itu bisa dijadiin lapang bola. Nah, tapi orang Kazakhstan itu nggak ngejadiin itu ke lapang bola, karena mayoritas penduduk Kazakhstan itu menjadikan wilayahnya itu sebagai pengembara. Nah, jadi mata pencaharian utama orang Kazakhstan itu adalah pengembara. Mereka kebanyakan mempunyai peternakan kuda dan hewan lainnya. Bisa kita lihat kalau di Kazakhstan itu banyak orang yang suka dengan daging kuda. Kazakhstan itu seenggaknya mempunyai 7 etnik atau ras. Nah, di antaranya itu terdiri dari 68% suku Kazakh, 19,3% orang Rusia, 3,2% orang Uzbekistan, 1,5% Ukraina, 1,5% Uighur, 1,1% Tartar, Jerman 1%, dan 4,4% lainnya nggak teridentifikasi. Lanjut ke bahasa nih. Bahasa yang digunakan tentu aja ada bahasa Kazakhstan, tapi nggak semua orang paham dengan bahasa Kazakhstan. Cuma 83,1% orang-orang Kazakhstan yang mengerti tentang bahasa Kazakhstan. Sisanya ada bahasa trilingual yang merupakan gabungan dari bahasa Kazakhstan, bahasa Inggris, dan bahasa Rusia. Nah, di mana bahasa ini dipahami oleh sekitar 23,3% orang Kazakhstan. Secara umum sih, bahasa utama di negeri Kazakhstan ini merupakan bahasa Kazakhstan, tapi di sana juga ada bahasa Rusia. Nah, di mana bahasa Rusia ini lebih banyak digunakan dalam pembicaraan bisnis. Next, kita masuk ke sejarah di Kazakhstan. Sejarah masuknya Islam ke Kazakhstan itu di periode pertama masuknya itu sekitar 1 Hijriah atau abad ke-7, di mana ini di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Ia mengirimkan sahabatnya yang bernama Hudzaifah al-Yamani. Penyebaran Islam di Asia Tengah ini sempat terhenti karena adanya invasi bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, ini juga didukung dengan kemundurannya dinasti Abbasiyah yang semakin tidak kuat lagi. Nah, akhirnya Asia Tengah itu jatuh ke tangannya bangsa Mongol. Tapi akhirnya ada pemimpin bangsa Mongol yang namanya Khan Bejoji. Dia itu akhirnya mengakui keislamannya secara pertama kali. Dan akhirnya dia itu menyebarkan Islamnya di dinasti yang dia kuasai, di mana dinasti itu dinamakan dinasti Golden Horde. Dia pertama kali menyebarkan Islamnya di dinasti Golden Horde itu, dan akhirnya berhasil menguasai dunia Asia Tengah bagian barat, di mana itu merupakan daerah Transoxiana. Waktu saat itu, Hulagu Khan yang merupakan pemimpin bangsa Mongol juga, dia membuat aliansi sama orang Nasrani. Nah, itu bertujuan buat ngelawan Han Bejoji yang dia mulai menguasai se-Asia Tengah dengan orang-orang Islam. Tapi usahanya Hulagu Khan ini nggak berhasil walaupun udah buat aliansi sama orang Nasrani. Karena Han Bejoji dan orang-orang Islam lainnya berhasil menguasai Asia Tengah secara perlahan-lahan. Secara singkatnya, Islam itu berhasil menguasai Asia Tengah selama kurang lebih 240 tahun lamanya. Lanjut, tadi kan kita udah bahas di periode pertama tentang penguasaan bangsa Mongol dan akhirnya Han Bejoji yang menguasai Islam. Kita lanjut di periode kedua, di mana ini merupakan zamannya Uni Soviet menjajah Kazakhstan. Itu di mana pertama kali datang di tahun 1920. Singkatnya, waktu itu Islam benar-benar dibatasi nih sama Uni Soviet, karena itu dinilai Islam bertentangan dengan ideologinya Uni Soviet, yaitu ajaran Marxis-Lenin Soviet. Akhirnya waktu itu sebagian besar masjid dan madrasah-madrasah Islam itu dirobohkan secara besar-besaran tahun 1940-an. Itu dimana waktu zaman kepemimpinan Joseph Stalin. Pada tahun 1943 juga, Soviet itu membuat aliansi yang ditujukan untuk mengawasi umat Islam di Asia Tengah, khususnya di Kazakhstan. Mereka membuat sebuah dewan yang
dinamakan Dewan Spiritual Muslim Asia Tengah atau SADUM di Tashkent, Uzbekistan. Walaupun Islam ada di bawah kendali Soviet, tapi komunis ini tetap gagal menghapuskan identitas Islam daripada para muslim di Kazakhstan. Kenapa bisa? Karena di Kazakhstan itu sebagian besarnya merupakan umat Kazakh atau suku Kazakh yang mereka ini merupakan umat muslim seluruhnya gitu. Karena waktu itu umat Kazakh itu diberi kekuasaan gitu oleh orang-orang Mongol buat menguasai Kazakhstan, dan di mana mereka ini semuanya sebagian besar adalah orang muslim. Jadi identitas Islam itu udah masuk di bangsa-bangsa Kazakh. Jadi Kazakhstan itu nggak bisa dihancurkan gitu oleh ideologi komunis. Pada tahun 1981, itu sekretaris Partai Komunis di Kazakhstan itu melihat adanya peningkatan orientasi keagamaan secara masif atau secara besar-besaran gitu di Kazakhstan. Sehingga akhirnya mereka tuh para Uni Soviet, pemimpin-pemimpin Uni Soviet sebagiannya mewajarkan adanya perkembangan Islam di Kazakhstan. Akhirnya para pemimpin Uni Soviet ini mentoleransi kebangkitan muslim di Kazakhstan. Hingga akhirnya Desember 1991, Kazakhstan itu merdeka. Umat muslim di Kazakhstan itu terus berkembang hingga akhirnya Kazakhstan menjadi umat muslim terbanyak sebanyak 70% jumlah masyarakat itu memeluk muslim. Next kita bahas ke jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Kazakhstan. Sebenarnya tuh ada banyak jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Kazakhstan, tapi emang banyak orang aja yang belum meneliti tentang ini. Pokoknya di Kazakhstan itu ada banyak banget mausoleum, di antaranya mausoleum Hoja Ahmed Yasawi, di mana beliau itu merupakan tokoh Islam yang paling terkenal di Kazakhstan. Beliau itu merupakan sufi yang menyebarkan Islam di daerah Kazakhstan, makanya itu dibuatkan mausoleum. Apa itu mausoleum? Mausoleum itu merupakan makam-makam besar yang dibuatkan untuk para tokoh-tokoh Islam seperti itu. Jadi mausoleum yang paling terkenal itu ada mausoleumnya Hoja Ahmed Yasawi, ada mausoleumnya Arslan Bab, ada juga mausoleumnya Yusuf Hamdani di Turkmenistan, ada juga mausoleum Ahmad Hoja Yasawi yaitu Ibrahim Atta, ada juga mausoleum ibunya Ahmad Yasawi yaitu Karasas Ana yang dibuat pada abad 13-14an. Nah, dari tadi kan kita udah bahas tentang demografi dan sejarah ataupun peninggalan-peninggalan yang ada di Kazakhstan. Sekarang kita bakal bahas gimana sih umat muslim kontemporer yang ada di Kazakhstan saat ini. Umat muslim di Kazakhstan itu tumbuh pesat banget. Bisa kita lihat dengan jumlah muslimnya 70% atau terbanyak di Asia Tengah. Itu udah menandakan kalau Kazakhstan itu muslimnya berkembang dengan pesat. Tapi kita bisa lihat di sisi pembangunan dan lain-lainnya, di mana ada negara-negara besar seperti Arab dan negara lainnya itu berinvestasi besar-besaran di Kazakhstan. Ini bertujuan untuk membangun seperti masjid, ataupun madrasah, ataupun universitas Islam yang bertujuan agar Islam bisa berkembang di Kazakhstan. Bisa kita lihat dari investasi-investasi itu dibangunnya banyak masjid dan juga madrasah. Bisa kita lihat waktu di zaman Uni Soviet itu cuma ada 63 masjid waktu dijajah Uni Soviet. Tapi sekarang ada lebih dari 2.500 masjid yang tersebar di Kazakhstan. Ini menandakan bahwa umat muslim itu sangat berkembang pesat di Kazakhstan. Dan juga ada banyak madrasah-madrasah dan universitas Islam yang dibangun di Kazakhstan. Ini kan keren banget ya. Minat masyarakat umat muslim terhadap Al-Quran juga menjadi semakin pesat. Karena sebelumnya waktu zaman Soviet itu banyak sekali praktik agama yang dilarang oleh Soviet agar si ideologi komunis ini bisa gampang masuk gitu. Nah, tapi sekarang orang Kazakhstan ini minat kepada Al-Qurannya kan karena mereka diberi kebebasan, akhirnya mereka bisa belajar Al-Quran dengan bebas. Nah, makanya si Al-Quran ini jadi banyak orang yang tahu dan banyak orang yang mengkajinya. Sehingga Islam itu semakin berkembang pesat lagi di Kazakhstan. Perkembangan Islam juga ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan peribadahan atau peringatan-peringatan hari besar Islam. Kayak contoh itu mereka melaksanakan Jumatan yang paling umum atau sholat Id, kurban, adat pernikahan, ataupun sunat yang seperti itu. Nah, kultur di Kazakhstan itu bagus banget loh. Kalian bisa lihat para pengusaha-pengusaha muslim di Kazakhstan itu, mereka pasti setiap hari-hari besar seperti kurban dan Idul Fitri, mereka akan menyumbangkan hewan-hewan kurban kepada orang-orang miskin. Mereka juga akan memberikan sejumlah donasi kepada panti asuhan dan juga rumah sakit. Ini bisa kita lihat ya, orang-orang muslim dan para bisnis ini, mereka donasi-donasi besar-besaran. Ini kan keren banget ya. Nah, tapi sejalan dengan perkembangannya Islam, di sana juga ada pula kelompok-kelompok ekstremis dan radikalis yang berusaha menghancurkan Kazakhstan gitu. Kita bisa dilihat dengan adanya beberapa kelompok bersenjata, yaitu mereka menerapkan gagasan Amolyet, di mana ini merupakan mereka itu menghasilkan uang dengan cara melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap kelompok kafir yang dibenarkan karena perbuatan jihad. Mereka juga aktif menyebarkan propaganda di antara penduduk yang menyebarkan literatur Islam yang ekstremis seperti itu. Kayaknya gue udah kelamaan ngomong gitu. Kayaknya mungkin cukup sekian aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga dengan kalian menonton video ini, seenggaknya kalian mendapat sedikit informasi tentang Muslim di Kazakhstan dan secara umumnya negara Kazakhstan itu sendiri. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, dan ini pun karena kajian literatur. Mungkin di sini sama di sana itu udah ada perbedaan. Mungkin cukup sekian aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.